penyakit ini, penyakit maksiat ini. Wa min a'dhamil muhlikat ar-riya. Di antara yang dapat membinasakan yang paling besar, berarti banyak ya. Kalau di antara berarti banyak. Ar-riya'u adalah riya. Riya bahasa Indonesianya itu pamer kebaikan. Waqad samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan riya ini bisyirkil asghar, dengan syirik kecil. Syirik kecil. Wa syirkil khafi, dan syirik tersembunyi, syirik samar. Jadi enggak berasa. Dan dosa itu ada yang terlihat, dosa, ada yang zahir, ada yang batin. Ya, termasuk penyakit hati kan penyakit batin juga, dosa batin. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dosa ada yang terasa, ada yang tidak terasa bahwa itu dosa. Nah, maka yang samar, yang tidak terasa ini salah satunya adalah riya dan sombong. Kalau sombong tadi kita udah identifikasi. Maksudnya di kitab ini sudah dijelaskan tanda-tandanya. Riya ini, pamer kebaikan ini, salah satu penyakit yang dapat membinasakan yang samar, yang kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah penyakit hati, maksiat hati. Apa maknanya riya? Wa makna riya, adapun maknanya riya, talabul manzilati wa ta'zimi indan nas bi amalil akhirah. Mencari kedudukan dan keagungan, ingin mendapat kedudukan, pandangan, dan keagungan di pandangan manusia, bi amalil akhirah, dengan amalan-amalan akhirat. Seperti apa amalannya? Kalladzi yusolli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yahajju wa yujahidu wa yaqra'ul Qur'an. Ingin mendapatkan kedudukan dan pandangan dan keagungan di pandangan orang lain dengan amalan-amalan akhirat, seperti sholat ke masjid itu agar dipandang rajin ke masjid, biar dianggap ahli ibadah. Itu bahaya juga penyakit hati. Seperti sodako, biar dianggap ahli sodako. Dimasukin misalnya 50.000, disebutin misalnya di mimbar biasa di Jumat kan, hamba Allah 1 juta misalnya. Nah, misalnya saya nyumbang, tahu-tahu di sebelah, nah, hamba Allah itu saya itu. Itu sama saja ngasih ke orang lain. Berarti dia itu pengen nyari pandangan, hamba Allah itu saya. Dari hamba Allah sekian. Nah, itu sama saja. Talabul manzilah wa ta'lim inda nasi bi amalil akhirah. Ingin mendapatkan kedudukan dan keagungan, pandangan dari manusia dan keagungan dengan amalan-amalan akhirat seperti sholat, sedekah, haji. Hajinya itu biar dianggap haji, pulang dari sana biar dapat gelar haji. Wa yujahid, dan biar dianggap orang yang sedang berjihad. Bahkan wa yaqra'ul Qur'an, dan membaca Al-Quran biar dianggap rajin. Bacanya di situ, biar saya dianggap rajin ngaji ya. Nah, itu bahaya juga. Tujuannya apa orang yang riya ini? Di sini dijelaskan, liyu'adzimahun nas lidzalika wa yakrimuhu aw yu'tuhu min amwalihi wa yukrimuhu. Maksudnya, ulangi, liyu'adzimuhun nas, agar manusia mengagungkan dia dengan amalan-amalan akhiratnya. Wa yukrimuhu, dan agar manusia memuliakan dia dengan amalan akhiratnya. Biar dapat sebutan. Atau yuktuhu min amwalihim, atau orang lain itu bisa memberikan hartanya kepada dia. Jamaahnya bisa nyumbang ke dia. Misalnya saya punya jamaah, biar jamaahnya diambil sini nyumbang gitu. Memanfaatkan. Au yu'tuhu min amwalihim, atau mereka manusia itu memberikan hartanya kepada dia dengan amalan akhiratnya.
Padahal misalnya buat kepentingan pribadi, tapi karena dia mempunyai kelihatannya ahli ibadah, terlihatnya rajin, punya apa gitu. Sehingga dia berharap orang lain bisa memberikan hartanya kepada dia. Itu juga dalam kategori riya. Terlihatnya amalan akhirat, tapi sebenarnya itu rusak, maksiat batin. Fadzalika huwal mura'i. Dan itu semua pelakunya, pelaku riya, yaitu adalah sifat. Subjeknya, kalau bahasa kerennya, al-mura'i. Pelakunya itu namanya mura'i. Pelaku riya, orang yang riya itu namanya mura'i. Riya itu sifat. Wa amaluhu mardudun. Dan setiap amalnya itu tertolak. Terlihatnya amalan akhirat karena di dalam hatinya ingin mendapatkan kedudukan dan keagungan dengan amal akhiratnya, maka amalnya itu akan tertolak. Wasa'yuhu khaibun. Dan usahanya yang terlihat ibadah sama orang lain jadi sia-sia. Amal ibadahnya tertolak, usaha untuk ibadahnya jadi sia-sia. Semoga kita terjauh dari penyakit riya ini. Sawa'un fa'ala lahun nas. Sama saja yang namanya orang riya itu, dia mengerjakan sesuatu untuk dilihat orang lain. Ma'amalahu minhum awalam yaf'aluhu. Orang memuji dia ataupun tidak karena niatnya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, kedudukan dari orang lain, sama saja. Itu juga termasuk riya. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat ke-110, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, maka beramal solehlah dan jangan menyekutukan di dalam ibadah, dalam menyekutukan dengan sesuatu apapun di dalam ibadah kepada Tuhannya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, man kana yuridu hadzal akhirah. Man, barang siapa kana yuridu yang menginginkan hadzal akhirah, keuntungan akhirat, nazid lahu, kata Allah, aku akan menambahkan keuntungan itu bagi dia. Fi harfihi, di dalam keuntungannya. Wa man kana yuridu harta dunya, dan barang siapa yang menginginkan harta dunia, keuntungan dunia. Pujian itu adalah keuntungan dunia. Kalau di sini, kalau lihat redaksinya ya, nu'tihi, kami pun akan memberikannya. Karena dia bekerjanya karena ingin mendapatkan pujian, ya kami berikan. Dia supaya dipuji orang. Minha wa ma lahu fil akhirah. Tetapi di akhirat itu dia tidak dapat apa-apa. Ya, dapatnya pujian itu pahalanya. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat aja masih celaka, Masya Allah. Yang beramal soleh aja masih celaka. Maka di dalam surat lain itu, qad aflaha man tazakka, maka berbahagialah bagi orang, sungguh berbahagialah bagi orang yang membersihkan hatinya. Maksudnya dari penyakit-penyakit batin. Maka belajar ilmu tasawuf itu adalah wajib hukumnya. Beda dengan belajar misalnya rukun haji. Fikih misalnya haji misalnya, saya belum mampu, saya tidak ada kewajiban untuk menuntut rukun-rukun haji, menuntut ilmu tentang haji. Jadinya apa? Jadinya fardu kifayah. Yang wajib untuk mempelajarinya siapa? Orang yang mampu. Tapi ketika seperti toharoh, cara kita sholat, cara khusyuk sholat, menghilangkan dari penyakit-penyakit hati kayak gini, menjadi wajib. Syariatnya adalah cara ibadah kepada Allah, batiniahnya adalah dengan belajar ilmu tasawuf. Agar ibadah kita diterima, ternyata banyak juga
yang bikin ngeri malah ya. Kalau bacanya agak sedikit ngeri. Wah, jangan terpaksa. Ini yang kebersihan hati memang gitu. Bahkan di kitab lain saya pernah baca itu kalau